Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Ananda Ibu kelas 7 di kelas matematika untuk hari ini. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenal anggota dari suatu himpunan. Bagaimana lambangnya dan bagaimana cara kita menuliskan ke dalam bentuk himpunan. Nah, sebelumnya Ananda sudah mengetahui nih, apa sih pengertian dari himpunan? Ya, himpunan sendiri itu adalah kumpulan atau kelompok dari benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya saja seperti contoh Ibu di sini. Ya, di sini Ibu punya kumpulan dari buah-buahan. Seperti yang Ananda lihat, yang Ibu punya di sini kita ada semangka, pisang, dan juga kita punya melon. Ya. Nah, dalam himpunan bagaimana kita menuliskannya? Nah, coba Ananda perhatikan. Yang pertama, kita hanya cukup menyatakan satu anggota saja untuk tiap kelompok. Nah, jadi kalau misalnya Ananda lihat di gambar, ini ada 2 buah semangka. Maka dalam penulisan himpunan nanti, kita cukup hanya menuliskan satu semangka saja. Ya, nanti akan kita lihat. Yang kedua, yaitu menggunakan kurung kurawal. Nah, jadi ini nih, kurung kurawal berbentuk seperti ini. Ya, ada keriting-keritingnya. Yang ketiga, yaitu menggunakan huruf kapital, mau A, mau B, mau C, ataupun yang lainnya. Ya, kita harus menggunakan huruf kapital. Oke, dari sini dapat kita buat nih. Dari kelompok buah-buahan ini, untuk penulisan himpunannya dapat dinyatakan sebagai, nah di sini Ibu menggunakan huruf B. Ya, karena buah-buahan nih, jadi Ibu tulis nih, B. Hurufnya adalah huruf kapital. Nah, kemudian untuk menyatakan anggota di dalamnya atau menyatakan anggota dari himpunan kita tadi, maka kita gunakan kurung kurawal. Nah, kemudian apa aja sih anggota dari B sendiri? Nah, jadi ini semua, ini adalah kumpulan si B. Apa aja kumpulan si B? Ada semangka, ada pisang, ada melon. Nah, ini yang Ibu katakan tadi bahwa kita cukup menuliskan satu anggota saja. Jadi kita tidak menuliskan semangka, semangka, pisang, melon, melon. Tidak. Ya, cukup hanya menggunakan A atau menyatakan satu anggota saja untuk tiap kelompoknya. Oke, paham ya? Oke, contoh lainnya. Dalam matematika, misalnya kita punya nih, himpunan bilangan cacah ganjil. Nah, Ananda harus mengetahui apa sih yang maksud dengan bilangan cacah? Ya, bilangan cacah itu adalah bilangan yang kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan dengan bilangan cacah. Nah, karena yang dimintanya bilangan cacah ganjil, maka kita cukup menyatakan bilangan yang merupakan bilangan ganjil. Apa saja itu bilangan ganjilnya? Itu ada 1, ada 3, kemudian nanti ada 5, ya, ini adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk himpunan, maka dapat kita tulis sebagai A sama dengan, nah di sini Ibu menggunakan A. Kalau mau Ananda menggunakan C, D, Z pun nggak masalah, gitu ya. Yang penting dia dalam bentuk huruf kapital. Yang kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal, dan anggotanya. Nah, karena dia minta tadi bilangan cacah ganjil. Bilangan cacah ganjil, berarti yang minta adalah ganjil. Berarti terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jadi seperti inilah bagaimana cara kita menuliskan suatu bentuk himpunan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai keanggotaan dari suatu himpunan. Ya. Nah, di dalam suatu himpunan, ini kan tadi terdapat beberapa anggota, gitu ya. Nah, apabila anggota tersebut ataupun suatu benda itu merupakan suatu anggota dari kumpulan tadi, maka kita dapat menggunakan lambang ini, ya, seperti huruf E gitu ya, tapi dia bulat, sedikit membulat. Nah, untuk lambang ini menyatakan bahwa benda tersebut merupakan anggota dari suatu himpunan. Nah, jika dia bukan anggota, maka kita gunakan lambang huruf E tadi yang kemudian dicoret. Seperti halnya yang Ibu tuliskan di layar. Maksudnya seperti apa? Nah, misal
di sini Ibu tadi punya himpunan B. Ya, ini adalah himpunan kita tadi, buah-buahan yang terdiri dari semangka, pisang, dan melon. Nah, dari sini ini dapat kita lihat bahwa semangka, ya, semangka itu adalah anggota dari B. Nah, dapat Ananda lihat bahwa semangka adalah anggota dari B. Karena semangka anggota dari B, maka kita tuliskan seperti ini. Semangka anggota dari B. Begitu juga untuk pisang. Ya, pisang itu anggota dari si B. Maka dapat kita tuliskan sebagai pisang anggota B. Gitu ya. Lanjut, ada melon. Melon begitu juga, melon anggota dari B. Maka dapat kita tuliskan melon anggota B. Untuk yang bukan anggota, misalnya apel. Apakah ada apel di dalam himpunan kita? Tidak ya. Maka dapat kita tuliskan di sini, apel bukan anggota dari B, karena tidak ada apel di sini. Maka dapat kita tuliskan apel bukan anggota. Nah, ini nulisnya seperti huruf tadi, huruf E yang dicoret. Dari si B. Nah, jadi beginilah cara kita menuliskan keanggotaan dari suatu himpunan. Oke, contoh lainnya dalam matematika. Misal, di sini kita punya himpunan bilangan genap. Ya, ini pastinya Anda sudah mengetahui nih, himpunan dari bilangan genap. Dan dalam bentuk himpunan, maka dapat kita nyatakan sebagai D. Jadi, Ibu di sini menggunakan D ya. Sama dengan anggotanya apa saja bilangan genap? Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa 2 itu adalah anggota dari si D. Gitu ya, jadi kita tuliskan nih lambangnya, anggota dari D. Begitu juga dengan 4. Ananda lihat, 4 adalah anggota dari si D. Maka kita tuliskan juga demikian. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah 16 juga merupakan anggota dari D? Nah, sekarang Ananda harus mengetahui dulu, apakah 16 ini termasuk bilangan genap? Ya, dia termasuk bilangan genap. Nah, karena 16 adalah bilangan genap, maka dapat kita nyatakan 16 adalah anggota dari si D. Paham ya? Oke, kalau 25 bagaimana? Apakah 25 anggota dari si D? Sekarang Ananda harus mengetahui dulu, apakah 25 ini bilangan genap? Tidak ya? Ya, 25 adalah bilangan ganjil. Jadi 25 bukan anggota dari si D. Nah, jadi seperti itu.